Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Umiyatun Hasanah SPD. Biasa dipanggil Bu Umi. Untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS yang judulnya yaitu penumbuhan akhlak dan karakter. Apa itu ya penumbuhan akhlak dan karakter? Sebelum kita gali lebih dalam lagi apa itu akhlak, apa itu karakter, marilah kita mulai dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberi kesehatan, diberikan perlindungan, agar selamat, ya, sehat, aman dari COVID-19 ini ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Penumbuhan akhlak dan karakter. Anak-anak sudah dapat modulnya semua ya? Tentang penumbuhan akhlak dan karakter. Yuk kita buka. Kita diskusikan bersama-sama. Penumbuhan akhlak dan karakter. Akhlak dan karakter. Ada yang tahu akhlak itu artinya apa? Pernah nggak dengar kata akhlak? Pernah ya? Kayaknya sering ya. Akhlak apa sih? Nah, ini dia contohnya. Nggak ada akhlak. Pengajian online dengan Al-Habib Ahmad Wildan Alkah. Nggak ada akhlak, nggak punya akhlak berarti. Akhlak itu apa sih? Jadi penasaran. Kita cek. Akhlak, ya. Kalau berdasarkan modul ya yang kalian terima, bisa dibaca ya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-huk atau al-khuluq yang artinya watak atau tabiat ya. Secara istilah, akhlak itu menurut Ibu Maskawih adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran atau dan pertimbangan. Ya, jadi dengan kata lain bisa disebutkan bahwa akhlak itu adalah keinginan yang ada di dalam jiwa kita yang akan kita lakukan, kita wujudkan dengan perbuatan tanpa berpikir, tanpa intervensi, tanpa campur tangan dari akal atau pikiran. Berarti yang namanya akhlak itu berarti muncul, perbuatannya muncul secara otomatis. Ya. Selanjutnya, ya. Kemudian akhlak-akhlak apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ya, tentunya sebagai anak, yaitu akhlak terhadap orang tua. Bagaimana sih kita seharusnya menunjukkan watak, ya, memiliki watak atau tabiat ya, kepada orang tua kita. Ya. Nah, di sini sudah diberikan contoh ya, beberapa contoh. Yang A, kewajiban atau akhlak anak kepada ibu. Ya. Yang namanya ibu ya, itu sangat berjasa. Ya. Mulai dari mengandung, kemudian membesarkan, mendidik, ya, membimbing sampai dengan dewasa. Nah,
Yuk bisa dibaca. Kemudian yang B, berbuat baik kepada ibu dan ayah. Selanjutnya yang C, berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah. D, berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia. Bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian caranya bagaimana? Ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, jika kedua orang tua kita itu sudah meninggal. Yang pertama yaitu mendoakan ayah dan ibu yang telah tiada dengan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita. Yang kedua, menepati janji dari bapak ibu. Jika seandainya orang tua kita masih mempunyai janji, namun sebelum menunaikan atau menepati janjinya, ternyata orang tua kita sudah meninggal. Nah, kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk menunaikan janji tersebut. Yang ketiga, memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Ya. Yang keempat, bersilaturahim kepada orang yang masih mempunyai hubungan dengan orang tua. Selanjutnya, akhlak yang kedua yaitu akhlak murid terhadap guru. Guru itu adalah orang tua siswa yang ada di sekolah. Kalau di rumah ada ibu dan bapak ya. Tapi kalau di sekolah ada bapak ibu guru ya, sebagai ganti dari orang tua kita yang ada di rumah. Ya, hampir sama kedudukannya. Maka kita juga harus berbuat baik dengan bapak ibu guru. Nah, caranya bagaimana? Nah, bentuk akhlak mulia sebagai seorang murid kepada guru yang antara lain menghormati dan memuliakannya. Yang kedua yaitu patuh dan taat kepada guru. Yang ketiga, menghormati atau memandang guru dengan hormat. Dan yang keempat, memberi salam ketika bertemu dengan bapak ibu guru. Nah, dan kelima, bersikap sopan dan merunduk ya, ketika berjalan di hadapan bapak ibu guru. 6 sampai dengan 15 bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya tentang karakter ya, Ibu tambahkan sedikit materi tentang karakter ya. Definisi karakter itu apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu adalah tabiat, sama watak juga, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Nah, itu definisi karakter berdasarkan Kamus Besar Indonesia. Kemudian, bedanya apa kalau gitu antara akhlak dengan karakter? Ada sedikit perbedaan. Yang pertama, kalau kita lihat dari sumber atau acuannya ya, akhlak kalau dilihat dari sumber dan acuannya atau patokannya atau pedomannya itu berasal dari wahyu. Sedangkan sumber atau acuan karakter itu adalah berupa penyadaran, ya, kesadaran seseorang akan suatu hal dan kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua, sifat pemikirannya. Kalau akhlak, sifat pemikirannya merupakan perpaduan wahyu dan akal, sedangkan karakter, sifat pemikirannya merupakan perpaduan akal, kesadaran, dan kepribadian. Kemudian yang ketiga yaitu proses munculnya perbuatan. Ya.
akhlak perbuatan ya munculnya secara spontan atau tanpa pertimbangan. Sedangkan karakter muncul sebagai akibat dari proses dan masih bisa mengalami perubahan. Itu beda akhlak dengan karakter. Nah, sedangkan nilai-nilai karakter yang berdasarkan budaya dan bangsa kita ya, yang harus dikembangkan antara lain ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, ini dia. Jenis-jenis karakter. Pada dasarnya ada 4 jenis tipe karakter manusia. Dasar ya, yang dasar ada 4 jenis. Yang pertama sanguinis, yang kedua flegmatis, 3 koleris, dan yang terakhir ada melankolis. Yuk kita simak satu persatu. Sanguinis. Ciri-cirinya orang yang berwatak sanguinis ya, yang sifat dasarnya atau watak karakter dasarnya adalah sanguinis, biasanya bisa dilihat dari watak atau karakter. Yang pertama, dia suka bersenang-senang. Anaknya easy going, mudah bergaul dengan orang lain, ya berarti dia termasuk anak yang populer, ya. Punya energi yang besar, cenderung ekstrovert, ya, gampang bergaul, ya, aktif, optimistis, impulsif, punya selera humor yang baik, ekspresif, ya, mudah mengekspresikan perasaan, tidak ragu menunjukkan rasa sayang ke orang lain. Nah, dari ciri-ciri tersebut, orang yang termasuk ke dalam tipe karakter sanguinis memiliki kekuatan ya, punya kelebihan. Yang pertama jelas dia anaknya gampang bergaul dengan orang lain, ya. Tipe orang yang aktif, punya banyak teman, ekspresif, dia mudah mengungkapkan perasaan yang ada di dalam dirinya. Ya. Tapi di balik kelebihannya atau kekuatannya, dia juga punya kelemahan. Karena dia cenderung aktif, terlalu aktif, dia mudah suka bersenang-senang, dan suka bersenang-senang ya, dia mudah teralihkan perhatiannya dan gampang bosan karena terlalu aktif ya. Nah, kemudian dia cenderung pelupa. Selain itu kurang tertata dan termasuk orang yang kompetitif, optimistis. Nah, selanjutnya yang kedua ada flegmatis. Orang flegmatis itu bisa dilihat biasanya orangnya tenang atau kalem. Tenang, kalem, otomatis karena tenang dia sedikit pasif, cenderung sabar, setia pada pasangan dan keluarga, selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan teman lama, cenderung menghindari konflik, sering menjadi penengah dalam suatu masalah, senang beramal, sering ikut menjadi relawan. Itu adalah watak-watak atau ciri-ciri dari orang flegmatis. Bisa dilihat ya, kalau orang flegmatis itu kelebihannya
dia termasuk orang yang sabar, hidupnya damai, ya, karena dia cenderung menghindari konflik. Sabar, tenang, dia berarti tipe orang yang suka mendengarkan orang lain juga. Namun dengan saking tenang atau kalemnya, cenderung menghindari konflik, muncul juga kekurangannya atau kelemahannya. Ya, antara lain pasif, ya, terus cenderung tidak punya ambisi. Beda dengan orang sanguinis, ya, dia cenderung aktif dan optimistis, tapi kalau flegmatis dia cenderung pasif dan cenderung tidak punya ambisi. Kemudian untuk menghindari konflik juga, dia mudah setuju dengan keputusan orang lain. Dan apabila bertengkar atau kehilangan kepercayaan, akan sulit dipulihkan. Kemudian karena tidak sepintar orang sanguinis dalam bergaul, ya, dia cenderung sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kurang cepat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Itu ciri karakter fleksibel. Yang ketiga ada koleris. Nah, koleris ini biasanya bisa disebut juga karakter pemimpin, ya. Karakter seorang pemimpin. Biasanya orang yang memiliki watak koleris itu sangat menonjol dibanding karakter yang lain, ya. Yang pertama bisa dilihat biasanya dia cerdas, terus yang kedua analitis dan logis. Jadi dia pintar menganalisis sesuatu dan penalarannya bagus, tapi tidak terlalu ramah, ya. Berwatak pemimpin biasanya dia suka memerintah juga, nah, dan lebih suka bekerja sendiri. Dia langsung ke poinnya, menyukai langsung pada intinya, menyukai percakapan mendalam, lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang sifatnya sama. Tipe orang yang konsisten dengan tujuannya, percaya diri, ekstrovert, gampang bergaul, ya, mandiri, cenderung keras kepala, kreatif, dan tidak mudah terbawa arus pergaulan. Kalau dilihat dari ciri-ciri tersebut, berarti orang koleris itu punya beberapa kelebihan, antara lain jelas dia berwatak pemimpin, otomatis suka memerintah, suka mengatur, tapi biasanya dia tipe orang yang cerdas, analitis dan logis. Tapi karena dia suka mengatur, suka memerintah, nah makanya dia tidak terlalu ramah, ya, dan biasanya juga cenderung keras kepala, dan tidak suka basa-basi. Itu kekurangan atau kelemahan orang berwatak koleris, ya. Yang keempat yaitu tipe karakter melankolis. Seperti apa, ya? Yang pertama, kalau kita sebut dalam bahasa kita, ya, bisa dikatakan orang melankolis itu orang yang mellow atau lebay, ya. Bisa dilihat dari ciri yang pertama, menjunjung tinggi kualitas, taat aturan, cemas. Dia cemas jika berada di lingkungan baru. Karena cemas, jadi dia mengatasinya dengan bisa agresif di saat-saat tertentu, cenderung introvert dan tertutup, sangat logis, faktual, dan analitis dalam berpikir, selalu membuat rencana detail sebelum melakukan sesuatu, rapi, tepat waktu,
tidak malu bertanya dan mencari tahu lebih dalam sebelum memutuskan sesuatu, mudah curiga dan teliti. Bisa disimpulkan, orang yang berwatak melankolis itu memiliki kelebihan. Biasanya dia karena menjunjung tinggi kualitas ya, biasanya dia cenderung penyayang. Dia cenderung sensitif, ya, gampang cemas, gampang khawatir. Itu kekurangannya ya. Tapi biasanya untuk mengurangi sifatnya yang mudah khawatir, ya konsekuensinya biasanya dia menyiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi kecemasan yang nanti bisa dia rasakan, ya. Dia cenderung teliti, rapi, tepat waktu. Nah, itu taat pada aturan. Itu kelebihannya atau kekuatannya orang melankolis. Kemudian kalau kekurangannya atau kelemahannya, tipe orangnya mudah cemas, ya, cenderung tertutup. Dia tidak mudah mengungkapkan perasaannya. Beda dengan orang-orang ekstrovert seperti koleris dan sanguinis ya. Mereka cenderung mudah mengungkapkan perasaan. Tapi kalau orang yang melankolis, dia suka memendam perasaannya sendiri. Jadi kalau kalian punya teman orang yang melankolis, hati-hati. Jadi kalau misalkan dia diem-diem, wah, jangan-jangan dia memendam sesuatu nih. Ya. Karena orang melankolis biasanya kalau mempunyai masalah, dia akan terus memikirkan hal tersebut. Bisa juga orang melankolis itu cenderung kadang termasuk tipe orang yang pendendam juga, ya, mudah curiga. Nah, itu tentang melankolis. Nah, karakter pada manusia itu ya pada dasarnya ada 4 tipe itu. Namun karena karakter itu muncul dalam perbuatan yang merupakan proses ya dan bisa berubah. Nah, ada beberapa kaidah ya untuk membentuk karakter manusia. Yang pertama ada kaidah kebertahapan. Ya. Jadi kalau ingin membentuk karakter seseorang, ya, kalau kalian ingin memiliki karakter yang baik, yang jujur, yang religius, itu harus dilakukan secara bertahap. Nah, setahap demi setahap. Jadi nggak bisa langsung drastis ya. Terus kemudian harus berkesinambungan ya, harus ajak, harus konsisten. Kalau hari ini belajar jujur ya, besok juga harus jujur, minggu depan juga harus jujur, dan seterusnya. Jadi bersifat ajak atau konsisten. Kemudian yang ketiga, kaidah momentum. Akan lebih baik kalau yang namanya pembentukan karakter itu juga mempertimbangkan yang namanya momentum atau waktu-waktu tertentu ya. Misalkan contohnya pada bulan Ramadan ya, untuk membentuk karakter religius ada puasa ya. Itu kita melatih karakter religius ya, mulai dengan berpuasa di bulan Ramadan. Itu akan
lebih mengena, lebih terasa ya, untuk membentuk karakter kita. Kemudian ada kaidah motivasi intrinsik ya. Pembentukan karakter itu terbentuk alangkah lebih baiknya jika seseorang sudah memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri. Ya, akan lebih sempurna jika dia memang punya motivasi untuk menjalankannya. Jadi dia merasakan sendiri, punya tujuan, oh saya harus jadi orang yang jujur, harus melakukannya sendiri juga, ya, mengalami sendiri. Jadi tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari orang tua, ya, karena kamu harus jujur. Kamu kalau lihat uang di jalan, uangnya temanmu jatuh, dikembalikan. Nah, tidak hanya berupa pengetahuan saja, tapi lebih bagus kalau karakter religius itu terbentuk, karakter jujur ya, itu terbentuk ya karena motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir ada kaidah pembimbingan ya, untuk memiliki karakter yang baik, kita membutuhkan bimbingan dari orang tua ya, atau guru kalau di sekolah ya. Tidak bisa kita belajar karakter tanpa ada bimbingan dari atau pantauan dari orang yang memiliki pengalaman lebih daripada kita. Nah, yang terakhir ya, sumber-sumbernya ya. Ibu menulis presentasi pada hari ini, Ibu ambilkan dari beberapa sumber ya. Jadi besok kalau kalian akan membuat presentasi atau makalah atau menulis apapun ya, harus mencantumkan sumber ini sebagai salah satu bentuk karakter jujur, menghindari plagiat ya, biar tidak kena plagiarisme, penjiplakan masalah ini ya. Bisa dilihat ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang materi penumbuhan akhlak dan karakter. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa menjadi bekal ya bagi kalian untuk menjadi manusia Indonesia yang berakhlak dan berkarakter baik. Amin. Sebelumnya untuk tugas-tugasnya bisa dilihat ya. Ada 2 tugas yang Ibu cantumkan di dalam modul di jadwal penugasan halaman pertama itu ya. Untuk tugas yang pertama, buatlah resume atau ringkasan materi tentang akhlak dan karakter. Yang kedua, apa yang sudah kalian lakukan sebagai anak terhadap orang tua dan guru. Nah, yang ketiga, Ibu tambahkan ya. Tugas yang ketiga, menurut kalian karakter apa? Kalian masuk ke dalam tipe karakter yang mana? Apakah sanguinis, flegmatis, koleris, atau melankolis?
Ya, Ibu ulangi yang ketiga. Menurutmu termasuk dalam jenis tipe karakter apa dirimu? Ya. Menurutmu termasuk dalam jenis tipe karakter apa dirimu? Tanda tanya, jelaskan. Ya. Demikian materi yang Ibu sampaikan tentang penumbuhan akhlak dan karakter. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, ya. Makan makanan sehat, banyak olahraga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.